Pernyataan bahwa kemungkinan besar atau dipastikan akan ada kecurangan di pemilu yang akan datang, itu juga akhirnya dikaitkan dengan konteks perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Karena keputusan MK bahwa masa kepemimpinan KPK yang sekarang kan menjadi 5 tahun dari 4 tahun. Orang kemudian kembali lagi berspekulasi bahwa berarti benar akan ada kecurangan di tahun 2024 karena apapun cerita sekarang ini, karena berbagai statement dari para pengamat, KPK ini menjadi alat legitimasi dari kecurangan partai yang berkuasa atau pemerintah yang saat ini berkuasa. Sampai di sini apa pendapat Anda? Satu, yang berpendapat begitu itu menurut saya liar. Kenapa liar? Kalau saya mengatakan pasti ada kecurangan lalu pasti ini ada hubungannya rekayasa penguasa. Saya nulis tentang ini, nulis di koran. Bahwa kecurangan itu selalu terjadi. Waktu itu saya membela Pak SBY. Karena saya hakimnya. Pak SBY itu menang pemilu karena curang. Saya nulis di media, di koran Sindo halaman 1. Pemilu itu pasti curang. Di Kompas beberapa waktu lalu juga saya nulis pemilu ya pasti curang. Kan gitu. Karena yang curang sekarang orang di bawah tuh pakai eceran, bukan pemerintah, tapi bukan rekayasa pemerintah. Nah, kalau sekarang lalu dikaitkan bahwa semua ini dengan penundaan pemilu dan sebagainya, saya kan orang yang paling menolak pemilu ditunda. Atas dasar apa lalu dikaitkan dengan penundaan pemilu, dan pemilu tidak akan ditunda. Baik, statement ini kan ada tegaskan waktu pertemuan kita yang pertama ya, tidak akan ada penundaan. Iya. Tapi isu ini sekarang makin gencar bahwa ada kemungkinan pemilu ini akan ditunda. Ya enggak apa-apa isu kan, tapi saya katakan tidak. Kalau Anda percaya pada isu pemilu gencar pemilu akan ditunda, berarti Anda percaya juga pada isu bahwa itu kelompoknya Anies itu kadrun gitu. Kan itu isu juga. Apakah Anda percaya dengan itu? Kalau isu itu di sana ada isu, di sini ada isu. Saya enggak percaya Pak, enggak beli isu-isu kayak gitu, enggak kerja kita atau kerjanya salah kalau percaya pada isu-isu begitu. Baik, ini untuk mengingatkan kembali karena disebut-sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini, itu ada konteksnya lagi dengan kecurigaan, tuduhan ya. Bahkan ada sebagian orang meyakini bahwa memang KPK ini akan jadi alat untuk menjaga lawan politik dari pemerintah atau partai yang berkuasa. Kalau itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Karena saya tidak pernah punya pikiran jahat KPK mau dipergunakan untuk motong yang berkuasa, untuk menghalangi orang calon dan sebagainya. Kan sudah saya katakan, itu semua pertama bagi saya itu gosip, ya. Tidak seperti itu yang terjadi. Yang kedua, saya sendiri pasang badan sejak awal. Maksudnya? Pasang badan bahwa pemilu harus jadi. Bagaimana saya mau percaya bahwa KPK mau diperalat oleh pemerintah di mana saya ada di dalamnya? Bahwa mungkin ada permainan nakal di KPK yang sifatnya koruptif itu bisa saja terjadi. Bisa juga terjadi di MK. Bisa juga terjadi di kantor Kemenko Polhukam. Bisa. Namanya orang jahat itu kan ada di mana-mana. Orang nakal ada di mana-mana. Itulah sebabnya kita punya hukum. Kita harus percaya pada hukum. Kalau itu tidak benar, ya tidak diapa-apakan. Kalau benar ya ditindak secara hukum. Kan ada hukum.